Pemirsa, Nikita Mirzani akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan bebas kepada Nikita atas perkara dugaan tindak pidana ITE serta pencemaran nama baik sesuai pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang ITE dan pasal 311 KUHP. Majelis Hakim membacakan sidang putusan bahwa Nikita dinyatakan bebas dan tidak bersalah pada sidang yang digelar Kamis 29 Desember 2022. Keputusan tersebut disampaikan Hakim setelah melakukan musyawarah dengan menunda persidangan kurang lebih 1 jam. Setelah itu, majelis langsung memutuskan perkara, di mana menurut penuntut umum, saksi di persidangan tersebut yakni Dito Mahendra kembali tidak hadir setelah sebelumnya 3 kali mangkir. Dito dikabarkan pergi ke luar negeri yakni Malaysia. Saat mendengar putusan majelis hakim dan dinyatakan bebas, Nikita pun tak bisa menahan rasa bahagia dan harunya. Nikita berteriak histeris. Nikita pun terlihat sujud syukur atas kebebasannya. Menimbang bahwa oleh karena penuntut umum tidak diterima, maka ditindakan kepada panitera pengadilan negeri Serang untuk berkas perkara aku dikembalikan kepada penuntut umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara. Pulang. Jadi yang pertama saya sampaikan rasa hormat dan luar biasa kepada majelis hakim yang berani mengambil sikap sesuai dengan KUHP. Karena berdasarkan pertimbangan memang Dito telah melecehkan lembaga peradilan maupun lembaga adiaksa. Ini saya tunjukin ini aja, Niki keluar sekarang, jadi bicaranya di tempat yang bebas. Ya, harusnya saksi pelapor Dito Mahendra hadir di persidangan. Namun entah karena suatu alasan, Dito kembali tak hadir di kasus yang dilaporkannya. Sebelumnya diketahui Nikita dilaporkan oleh Dito Mahendra atas dugaan Undang-Undang ITE dan dugaan pencemaran nama baik. Alih-alih melaporkan, Dito justru sempat mangkir 3 kali dari persidangan hingga sebelumnya majelis hakim meminta agar Dito dijemput paksa. Namun kemarin Dito kembali tak terlihat di persidangan. Hingga akhirnya hakim pun menyatakan Nikita resmi bebas tak bersalah. Memang pihak Nikita sendiri sangat siap dan menginginkan bertemu dengan pelapornya Dito Mahendra. Harus hadir dong, harus hadir. Saya tidak berharap, tapi saya meyakini JPU akan berhasil menghadirkan saudara Dito Mahendra seperti arahannya Pak Hakim kemarin bahwa dia harus dijemput paksa. Itu aja. Hari ini sesuai dengan perintah majelis hakim, jaksa harus bisa membawa saksi korban yang bernama Mahendra Dito dengan cara paksa. Artinya dengan cara paksa itu bisa dibawa
dengan menggunakan aparat kepolisian. Nanti kita lihat jaksanya bisa nggak mendatangkan atau tidak sanggup menyelesaikan ini permasalahan. Seperti itu perintah majelis hakim. Kalau perintah majelis hakim aja tidak digubris, saya pikir tidak perlulah perkara ini mau dinaikkan. Ngapain gitu. Korbannya saja tidak merasa menjadi korban kok. Kenapa jaksanya yang ngotot? Ini kan delik aduan. Artinya orang yang merasa menjadi korban itu, yang lapor harusnya yang hadir. Tapi ternyata udah yang kelima kalinya ini, keempat kalau nggak salah ini, tidak pernah hadir, justru menimbulkan pertanyaan. Kalau saya mundur lah dengan urusan seperti ini. Karena merasa dipermainkan. Ini bukan hanya menyangkut orang yang menyidangkan perkara ini, tapi ini sudah menyangkut institusi daripada kejaksaan. Harus bukan mengharap, ini perintah majelis hakim. Kalau perintah majelis hakim, jaksa tidak mau melaksanakan, apa ini maunya? Sudah nggak benar ini perkara. Saya nanti akan bongkar, ada satu kejadian nanti yang akan saya buka di dalam persidangan yang selama ini saya tutupin. Ada. Anda akan tahu bagaimana kriminalisasi terhadap Nikita. Saya akan buka yang selama ini saya tutupi karena saya anggap ada saatnya saya buka ini kasus. Di sidang sebelumnya, Nikita sempat meluapkan emosi saat Dito mangkir dengan alasan sakit. Padahal Nikita sendiri saat itu juga tengah dalam kondisi sakit. Bahkan tim dokter yang memeriksa Nikita mengungkap ada peradangan di tulang leher Nikita. Bukan hanya itu, Nikita juga punya riwayat autoimun. Memang kan Nikita Mirzani ini secara aspek pemeriksaan kedokteran memang faktanya memang ada sakit ya. Kalau dalam istilah medis kita menyebutnya sebagai degenerative disease yang sudah disertai dengan myelopathy di cervical. Artinya kalau dalam bahasa awam ada peradangan pada bantalan sendi tulang belakang di bagian leher, di cervical leher 56 itu yang sudah disertai dengan jepitan saraf yang menyebabkan penurunan kekuatan otot sampai resiko kenapa ini bisa terjadi? Setelah kita hasil pemeriksaan klinis, kemudian pemeriksaan penunjang laboratorium dan MRI, kita dapatkan adanya peradangan di iskus itu. Salah satu faktor risikonya ada karena penyakit autoimun. Autoimun itu gangguan kekebalan tubuh. Mungkin bentuknya itu pernah ada riwayat infeksi, meradang ke situ, kemudian reda ya. Nah, begitu ada faktor stres tertentu, stress tertentu, dia timbul lagi, meradang dan menyebabkan jepitan saraf. Kita hebat ya, sakit sekali. Sakit karena sarafnya terjepit ya, ada jepitan saraf dan jepitan pembuluh di leher. Kemudian yang risiko terberat ya kalau dibiarkan jepitannya makin besar, begitu ya, ada risiko terberat, ada kelumpuhan. Pihak Nikita jelas merasa banyak mengalami ketidakadilan dalam kasusnya dengan Dito. Namun di luar itu Nikita bersyukur karena saat ini dirinya sudah bebas dan kebenaran berpihak padanya. Sesaat setelah dirinya bebas, Nikita juga sempat meluapkan perasaannya lewat Instagram pribadinya. 2 bulan lebih 2 minggu kalian boleh penjarakan badan saya, tapi tidak suara saya. Jangan pernah takut selama kita benar. Tidak ada yang membela diri kita selain kita sendiri. Terima kasih untuk Bapak Hakim yang mulia sudah bijaksana memutuskan kasus rekayasa yang saya hadapi. Aku tuh gak pernah nyangka bahwa hari ini kasus aku di stop. Aku tuh cuman ini aja berharap kalau ya Allah mudah-mudahan penangguhan diterima, itu aja gitu. Ternyata malah lebih dari itu. Jadi kayak shock gitu. Kalau kalian benar, kalian jangan takut untuk speak up selagi itu ngomong tentang kebenaran. Gitu kan. Walaupun Niki diintimidasi selama ini 2 bulan lebih ini, tapi Niki tuh diam tuh bukan diam cuman diam gitu. Satu-satu tuh ya biasalah, cari tahu gitu. Ini kenapa ya? Kok ini begini ya? Kok ini begitu ya? Gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan contoh yang sudah diberikan rakyat Indonesia, khususnya rakyat kecil, jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh, walaupun leher akan rapuh, tetap keadilan harus ditegakkan di Indonesia ini.
Dengan kasus ini juga aparatur negara Indonesia bisa lebih teliti lagi dalam menerapkan pasal-pasal, jangan asal-asalan gitu. Karena kan kalian ini penegak hukum, harusnya kalian lebih paham dibanding saya yang tidak pernah sekolah hukum. Masih ada keadilan negeri. Keadilan luar biasa. Jadi pengadilan negeri Serang, majelis hakim betul-betul menjadi wakil Tuhan untuk menghukum dan membebaskan seseorang. Tidak ada pelajaran untuk gue, yang ada pelajaran untuk Dito Mahendra. Gue nggak belajar apa-apa dari kasus ini karena gue nggak salah, bukan sombong ya. Karena yang gue posting selalu gue baca berulang kali, apa yang salah? Kan gue posting dari kalian duluan yang mulai. Gue cuma mau copy, kok gue yang dilaporin gitu kan? Harusnya kan kalian yang dilaporin. Nggak ada, kayak tahanan lain aja karena merajut, baca buku gitu. Ibadah, terus dengerin napi-napi curhat. Satu masalahnya ini, yang satu suaminya selingkuh karena istrinya di penjara, ya gitu-gitulah. Ya, kebebasan Nikita menjelang akhir tahun menjadi kebahagiaan tersendiri buat Nikita. Dan sejumlah sahabat yang selama ini selalu setia mendampingi Nikita. Nikita bersyukur dirinya mendapat keadilan dan kesabarannya selama ini akhirnya memetik hasil yang baik. Lantas apa tanggapan Nikita terkait pihak Dito yang selama ini selalu mangkir? Kita bongkar semua supaya berhenti di kasus. Pada saat itu juga majelis hakim mengambil sikap menyatakan tuntutan sudah tidak dapat diterima. Dengan pertimbangan, beberapa pertimbangan, salah satunya jaksa tidak mampu, tidak serius mengurus perkara ini. Kita menghadirkan, karena dibilang sakit, kita sudah tahu tidak sakit. Dia bilang ada di Malaysia, kita punya bukti, dia ada di Singapura. Hakim tidak suka dipermainkan seperti ini. Dan jaksa pun masuk di dalam lingkaran permainan seperti ini. Kasihan institusi kejaksaan. 17 juta itu tidak pernah ada, Dito tidak pernah melaporkan adanya. Ini semuanya adalah kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani. Dan itu saya buka tadi di persidangan. Anda ingat saya bacakan beberapa surat dan saya serahkan kepada majelis hakim. Yang mulia, tidak pernah ada laporan terhadap pasal 36 tentang kerugian. Dan ini disiasati oleh semua mereka untuk menahan itu. Yang tadi saya berikan semangat, memang kalau merasa dirugikan atau mempunyai masalah, silakan hubungi Bapak. Nanti kita akan membuat laporan sebanyak mungkin untuk orang-orang yang pernah berurusan dengan Dito Mahendra dan belum selesai. Kita akan buka yang namanya posko pengaduan khusus untuk DM. Ya. Saya juga akan samperin nanti Polres Tangerang Selatan juga karena saya mau menanyakan tentang semua kasus saya. Saya mau tahu sudah jalannya, sudah sampai mana prosesnya, karena setahu saya Kiki itu juga sudah tersangka tapi belum P21 sampai detik ini. Terus beberapa kasus juga di Polres Jakarta Selatan yang sudah penyidik ya Bang ya. Nanti namanya satu-satu bakal dikasih tahu kira-kira siapa, nanti tinggal pantengin aja. Mungkin akan ada tenda yang akan digelar di Polres Jakarta Selatan gunanya untuk segera memanggil Dito Mahendra. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu bapak-bapak polisi atau siapapun itu Dito ada di mana, cari saya atau cari Bang Haji, karena saya juga dapat informasi Dito ada di Singapura itu dari Bang Haji. Apa sih porsinya saya untuk membantu gitu di mana kan? Salah satu porsi saya urusan mengintai gitu kan, mencari bukti-bukti gitu kan. Makanya hati-hati urusan sama Niki sekarang. Udah punya intelijen swasta. Saya ucapkan banyak terima kasih ke majelis hakim yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini, memberikan putusan yang seadil-adilnya. Anda yang memegang pucuk pimpinan bagaimana KUHAP berjalan pada tempatnya nanti. Kita bisa melihat bagaimana hakim begitu keras di dalam menerapkan pasal 160 ayat 2. Menyatakan tuntutan tidak dapat diterima, berkas dikembalikan, berkas ini tidak layak, perkara ini tidak layak disidangkan. Itu adalah putusannya. Mau diteruskan silakan. Tidak mungkin bisa diteruskan karena perkara ini penuh dengan kebohongan, kepalsuan di dalam berkas. Kalau aku dari awal memang sudah yakin dia tidak akan berani tatap muka langsung, karena kalau dia berani tatap muka langsung, ini kayaknya Indonesia bakal dibuka, kan? Karena banyak nama-nama yang akan disebutkan nanti dari mulut aku gitu. Jadi ya dia cari aman ya dia tidak hadir. Gitu. Sebetulnya dari awal pun dia bilang biasa sih segala macam. Saya tuh pegang semua bukti bahwa dia tidak di situ, dia pergi kemana, saya tahu.
Di luar kasus dengan Nikita, Dito kekasih Nindi Ayunda tersebut juga sempat beberapa kali mangkir dari agenda pemeriksaan saksi oleh tim penyidik KPK. Dito mangkir dari panggilan KPK atas kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. Tak hanya itu, 2 orang korban Indosuria yang datang saat persidangan Nikita juga mengungkap menjadi korban dugaan penipuan dari Dito Mahendra. Kedua orang tersebut, yakni Jeffrey Setiawan dan Riani Susanto, mengungkap sempat dijanjikan akan dibantu oleh Dito terkait kasus yang mereka hadapi. Kabarnya, Dito sudah menerima uang dari Jeffrey dan Riani sebesar Rp450 juta. Kita sebagai korban Indosuria yang sempat mau dibantu sama Mas Dito, dan kita sudah menyetorkan jumlah uang sekitar 450 juta secara tunai di kantornya, yang kemudian saya diblok oleh Dito dan sempat dijanjikan dengan stafnya Dito yang namanya Mas Vino untuk dikembalikan uang 450 jutanya, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Dijanjikan mau membantu mengembalikan uang dari Indosuria. Jadi kalau ke kantornya kita sudah coba pernah mau datengin, tapi selalu dijawab Mas Ditonya nggak ada di kantornya. Kalau rumahnya saya nggak tahu di mana. Ya, mengembalikan uangnya, dia harus mempertanggungjawabkan. Nah, ini ada pesannya Niki. Pesan Niki ini pesan KPK itu kan sudah berapa kali. Ya, KPK jangan kalah sama mafia kasus, apalagi ini TPPU alias pencucian uang. Ayo kita panggil Dito Mahendra, kalau nggak tahu dia di mana, cari Bang Haji. Tangkap langsung. Ya, udara kebebasan akhirnya kembali dihirup Nikita. Nikita pun akan kembali menjalani rutinitasnya dan menghabiskan banyak waktu bersama ketiga buah hati yang sudah lama tak berjumpa dengannya. Terkait kondisi kesehatannya, tim dokter yang menangani Nikita pun mengungkap akan melakukan operasi untuk Nikita pada 5 Januari 2023 mendatang. Sejauh ini kita, ya namanya pengobatan, kita mulai dari tahap yang sederhana dulu ya, dari pengobatan yang paling ringan dengan pengobatan dari dokter, ada pengobatan yang nyeri begitu ya, kemudian anti radang, kemudian dengan fisioterapi. Kemudian kita evaluasi beberapa pekan ini kan pengobatan dan fisioterapi dan responnya kurang berbeda antara nyeri dan nyeri juga. Jadi ada seperti yang saya jelaskan ke pihak keluarga dan juga operasi harus, karena demi kesehatan kan, jadi nggak mungkin kakak ini kan sekarang mau nengok aja kan susah, jadi operasi pasti harus. Doain semoga operasinya lancar, karena yang dibelek leher kan. Kalau operasi jujur deg-degan gitu, karena dokter Omat yang selama ini merawat di Serang juga, ya dia bilang ya resikonya banyak gitu, tapi kalau nggak dioperasi juga bisa mengakibatkan yang lain juga gitu. Jadi aku juga udah konsultasi sama Kak Fitri, sama Bang Aji, semua Bang Parmi, yang mending dioperasi aja biar nggak sakit lagi. Nggak pernah sebentar ini menyaksikan persidangan itu dari awal sampai akhir tuh saya benar-benar merasa terharu ya. Kalau nuntut balik, kami tunggu habis tahun baru. Biarkan saja Niki menikmati kebebasannya, ketemu dengan saudara. Ingat, kami pasti akan melaporkan semua yang terlibat. Tapi bukan sekarang habis tahun baru. Biar Niki ketemu anak-anaknya dulu, itu yang terpenting. Jadi memang ini perkara penuh dengan keanehan dari awal ya. Dengan awal keanehan, saya mau akan buka satu-satu nanti pada saat diproses. Kami akan melaporkan semua yang terlibat. Pasti sama anak, mau kumpul sama anak aja udah kangen banget soalnya. Ini waktu terlama aku nggak sama anak. Biasanya kalau keluar negeri kan ya paling 5 hari, seminggu udah pulang. Tapi kan masih bisa komunikasi. Kalau di dalam kan nggak pegang handphone sama sekali, jadi nggak tahu anak udah makan belum, dirawat nggak sama pembantu di rumah dengan baik gitu. Loli akhirnya karena aku udah bebas, jadi Sun bakal ke London kita semua. Semua Fitri ya? Semua sama Kak Fitri sama Bang Haji. Seremoni kecil-kecilan enggak lah.
Tapi terima kasih yang sudah membuatkan saya tumpeng, mungkin itu tumpeng doa kalian untuk saya segera bebas. Masyarakat Serang juga aku mau ngucapin terima kasih, ternyata masyarakat Serang tuh sayang semua sama aku. Jadi kalau nggak ada beliau ini, Tua Johan, Bang Aji, mungkin aku udah nggak tahu lah di dalam kayak gimana gitu.